Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Sultan Alauddin, para asatizah yang berbahagia, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini tentu kita selalu mengulang-ulang rasa syukur kepada Allah, mengembalikan segala bentuk pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil kita selalu menyampaikan salam teriring salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang diberi syafaat Rasulullah nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, kita menyadari kita sudah berada pada penghujung bulan suci Ramadan, ya. Maka kita berharap mudah-mudahan seluruh amaliyah Ramadan yang kita lakukan, yang telah kita upayakan, diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan akan segera pergi meninggalkan kita. Dan bukan sekedar berangkat dan pergi begitu saja, tapi Ramadan akan pergi dan membawa seluruh keistimewaan, keutamaan dan keberkahan yang sebelumnya ditawarkan kepada kita. Maka mudah-mudahan semua yang ditawarkan itu ada yang mampir ke kita. Terutama kita ini insya Allah dengan amaliyah Ramadan yang kita lakukan, kita akan meraih al-falah, ya, kemenangan, yang kebetulan menjadi topik kita pada malam hari ini. Al-falah sebagai tujuan akhir pendidikan spiritual Ramadan. Jamaah yang berbahagia, terkait dengan al-falah, saya yakin kita sering mendengarkan panggilan al-falah ini, meraih kemenangan ini. Paling tidak muazzin menyerukan ketika beliau mengumandangkan azan, ada hayya 'alal falah, ya. Mari meraih kemenangan. Diulang-ulang paling tidak 5 kali untuk azannya, kemudian nanti ada juga iqamahnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang sengaja mengajak kita, mengundang kita untuk mendapatkan kemenangan itu dengan mendekatkan diri kepadanya. Namun pertanyaannya jamaah yang berbahagia, apakah kita bisa, apa respon kita terhadap ajakan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana al-falah ini bisa kita raih? Iya. Terkait dengan al-falah di bulan suci Ramadan, kemenangan yang kita tuju di bulan suci Ramadan ini, apakah ketika kita sudah menahan diri, tidak makan, tidak minum saja di bulan suci Ramadan, sudah otomatis kita disebut orang yang mendapatkan al-falah? Apakah dengan kita sudah memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang lain terkait dengan bulan suci Ramadan, sudah berhak disebut
meraih al-falah, kemenangan? Apakah ketika seseorang sudah beli baju baru, sudah memperbaiki kendaraannya untuk mudik, sudah disebut orang yang meraih al-falah, kemenangan? Terlalu sederhana. Jika seperti itu yang kita sebut dengan al-falah. Kemenangan sejati yang kita inginkan dari pendidikan spiritual Ramadan jamaah yang berbahagia adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Ya. Dan itulah yang menjadi ultimate goal, ya, tujuan utama dari pendidikan puasa di bulan suci Ramadan. Saya yakin kita hafal semua ayatnya. Di Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada frasa di akhir ayat, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, itulah yang menjadi tujuan akhir pendidikan spiritual Ramadan. Pertanyaannya, apakah kita sudah raih? Ini tinggal 1 atau 2 hari ini ke depan. Apakah kita sudah raih? Kita sudah tahu takwa dan batasan-batasan takwa. Tapi itu bukan sekedar teori, tapi betul-betul terinternalisasi dalam diri kita. Nilai takwa itu harus betul-betul terinternalisasi, terpadu dalam diri kita. Ya. Bukan sekedar teori dihafal seperti itu. Ya. Maka kita berharap mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini telah berhasil membina, membentuk diri kita menjadi orang-orang yang insya Allah meraih al-falah, meraih kemenangan itu. Ya. Jamaah yang berbahagia, ada yang sering disampaikan oleh kebanyakan di antara kita bahwa bulan suci Ramadan ini diibaratkan sebagai sebuah perlombaan, kejuaraan, sehingga orang diharapkan berlomba-lomba. Sudah benar, berlomba mencari kebaikan, memperbanyak amal saleh. Tapi kalau hanya disebutkan dengan kejuaraan, lalu kemudian orang yang mendapatkan al-falah, kemenangan adalah yang juara saja, sementara yang kita pahami kalau lomba, juaranya hanya 1. Paling 2 dan 3. Berarti hanya beberapa orang. Padahal yang kita ketahui, yang disiapkan dan akan menjadi pemenang di bulan suci Ramadan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang berusaha, siapapun yang berupaya memaksimalkan seluruh potensinya untuk meraih keberkahan Ramadan, kemuliaan Ramadan dan seterusnya, itulah orang-orang yang meraih al-falah tadi. Jadi bukan hanya 1-2 orang, tapi insya Allah siapapun yang finish, ya. Makanya dalam pandangan hemat saya itu adalah lebih tepat, ya, kita sebut peperangan. Ramadan ini adalah kawah candra di muka, di mana kita berperang memang dalam tanda kutip. Ya. Banyak yang kita perang. Kalau berperang itu cuma 2 pilihannya, menang atau kalah. Ya, menang atau kalah, Pak. Ya. Kita yang berhasil, insya Allah masih berada di masjid, masih fokus perhatian kita di masjid sampai akhir Ramadan, insya Allah kita potensi besar menjadi orang yang meraih al-falah, menjadi orang-orang yang al-muflihun, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ya. Sementara sayang sekali kita lihat, ironis sekali kita lihat, banyaknya saudara kita yang ketika awal Ramadan ramai sekali mengunjungi masjid, ya, tapi kemudian hari ini kemana mereka? Ya. Kita bersyukur di masjid kita ini dan selalu seperti itu, alhamdulillah masih sangat banyak. Terhitung masih sangat banyak, Pak. Kita. Beberapa masjid, ya, bahkan ada masjid yang saya kunjungi itu di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Kebetulan masjidnya, ya, lebih banyak tiangnya daripada ini, Pak, di tengah. Ya. Saya tanya kenapa banyak sekali tiangnya, Pak? Ini
orang bukan arsitek sekarang yang bangun, saat ini sudah lama ini, banyak sekali tiangnya. Saya bilang, sekiranya Bapak ini jamaah sandar di tiang-tiang itu cukup, Pak. Karena sedikitnya. Nah, ini di bulan suci Ramadan saja sudah seperti itu, kira-kira bagaimana pemandangan jamaah sesudah Ramadan? Lalu kita mengatakan ingin meraih kemenangan, ingin mendapatkan menjadi orang-orang yang nanti Idul Fitri, ya, meraih yang suci, bersih kembali dari noda, dari dosa dan seterusnya. Salah satu itu adalah kemenangannya. Tapi kalau seperti itu kondisi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kurang harapannya. Walaupun kita tetap optimis. Ya. Maka jamaah yang berbahagia, melalui madrasah Ramadan, sekolah Ramadan ini, dan di dalamnya ada kurikulum-kurikulum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain puasa yang kita lakukan. Kalau tadi kita ibaratkan Ramadan ini dalam tanda kutip adalah perang. Yang kita perangi siapa? Musuh yang sangat sakti, Pak. Ya. Kenapa sakti? Karena sangat dekat dengan kita, tapi kadang-kadang kita tidak sadar, kita sudah dijajah, kita sudah dikuasai. Siapa itu? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Dan kita semua punya itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti dalam surat Yusuf. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu yang ada pada diri kita itu selalu memang mengajak kepada as-su, as-sayyi'ah, yang buruk, yang jelek, yang maksiat, selalu, Pak, ke arah situ, ke arah situ. Ya. Maka kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlatih, ya, melatih diri kita supaya bisa memenangkan dan mengendalikan hawa nafsu ini. Karena kalau tidak, kita yang dijajah, Pak. Ya. Dan yang namanya hawa nafsu ini tidak akan pernah puas. Tidak pernah puas. Ya. Orang mengatakan seperti anak kecil, Pak, yang selalu merengek. Kalau ada anak kecil kita umur 2-3 tahun mungkin, ya. Ketika dia minta sesuatu, minta permen, Pak, tidak berhenti menangis sampai kemudian kita turuti apa maunya. Seperti itulah nafsu. Maka perlu diajak, perlu diajar, perlu dibina supaya kita bisa mengendalikan, jangan kita yang dikendalikan. Ya. Pendidikan puasa seperti itu. Coba kita menahan diri, tidak makan, tidak minum, menahan syahwat. Kurang lebih 12-13 jam. Kira-kira untuk apa? Bukan sekedar tidak minumnya, bukan sekedar tidak makannya, tapi ada lagi yang diinginkan oleh Allah supaya, karena nafsu ini bukan hanya terkait dengan perut, tapi mata kita bisa jadi jalan untuk kita menuruti hawa nafsu. Pendengaran kita, mulut dan seterusnya. Sehingga semua itu harus diajak puasa. Bukan hanya tidak makan, tidak minumnya. Itu fisiknya puasa. Tapi substansi puasa, ya, yang mudah-mudahan selama bulan suci Ramadan ini kita sudah berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, kurikulum yang kedua adalah qiyam Ramadan. Antara lain tarawih yang kita lakukan. Sarana kita untuk bisa mengalahkan itu rasa malas dan kantuk yang selama ini ada. Ya. Itu butuh perjuangan, Pak. Ya, tidak mudah. Kita mau duduk, kita mau berlama-lama sholat. Ya. Banyak orang atau beberapa orang lah diantaranya itu ketika dia sholat di masjid A misalnya satu, lalu imamnya panjang-panjang saja, tidak sabar, maukah saya pindah masjid lain? Lama sekali imamnya. Padahal itulah yang kita inginkan. Supaya lama-lama sedikit. Diajari memang. Ya. Mungkin mau yang lebih cepat, Pak. Yang seperkilat itu ada itu. Seperkilat. Ya. Luar biasa, Pak. Ya. 10 menit selesai 23 rakaat. Tidak sampai malah. Ya. Nah, apa yang didapatkan kalau cara sholat kita seperti itu? Kemudian, kurikulum yang lain adalah dengan apa? Ada zakat, infak, dan sedekah. Di bulan suci Ramadan ini diajak untuk apa? Supaya kita bisa
mengalahkan itu ego itu, ya. Kita bisa peduli kepada orang lain dan kita bisa membunuh sifat kikir yang ada dalam diri kita. Ya. Tilawah Al-Quran supaya kita bisa apa? Supaya kita membiasakan diri mengalahkan apa? Godaan-godaan duniawi. Ya. Tidak gampang Pak, orang mau istiqamah, konsisten tilawah Al-Quran. Alhamdulillah, saya yakin di sini jamaah kita sudah ada 2-3 kali khatam Quran. Bisa jadi ada yang lebih. Ya. Alhamdulillah. Ya. Pertanyaannya, bagaimana sesudah Ramadan? Apakah kita istilahnya tutup Quran juga? Tentu tidak. Lanjut. Ya. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallat. Sebaik-baik amal atau yang paling dicintai yang Allah Subhanahu wa taala sukai adalah amal yang terus menerus, continue dilakukan, istiqamah dilakukan walaupun sedikit, daripada sekali banyak tapi satu kali dalam 1 tahun. Allah tidak ingin seperti itu. Tapi yang istiqamah, ya, yang terus menerus. Kita berharap jamaah sekalian, mudah-mudahan kitalah orang-orang yang meraih itu al-muflihun, orang-orang yang masuk kategori mendapatkan kemenangan, ya. Dan tandanya orang yang al-muflihun adalah orang yang konsisten dalam kebaikan dan ibadahnya. Tidak hanya taatnya di bulan suci Ramadan, tapi terus menerus. Orang yang punya perbaikan karakter, ya, sudah ada perubahan dalam dirinya, ya, ke arah yang lebih baik, dan itu komitmen dia pegang sampai sesudah Ramadan nanti insya Allah. Sehingga dengan demikian kita bisa meraih yang tadi itu al-falah atau menjadi orang-orang yang al-muflihun. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan kita sehingga insya Allah kita bisa menjadi hamba Allah yang Rabbani, bukan yang Ramadhani. Rabbani artinya adalah taatnya kita ini sepanjang hari, sepanjang tahun. Tidak hanya di bulan suci Ramadan. Tapi kalau Ramadhani, itu hanya taatnya di bulan suci Ramadan. Sesudah itu, entah kemana. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ini semua. Saya kira ini yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.